Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal jannata li'ibadihil muttaqin wa ja'alan nara 'alal kafirin wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qawiyyul matin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang tidak terhingga yang selalu kita terima. Dan juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, Ar-Rabi' wal Arba'un min suwaril Qur'an suratul Dukhan, Makkiyatun wa ayatuha tis'un wa khamsun. Yang ke-44 dari surah-surah yang ada dalam Al-Qur'an, yaitu surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan diturunkan di Mekah dan ayat-ayatnya berjumlah 59 ayat. Banyak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan surat Ad-Dukhan ini. Di antaranya sabda beliau yang berbunyi, man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfa malak, akhrajahu Tirmidzi. Barang siapa yang membaca hamim ad-dukhan, siapa yang membaca surat ad-dukhan pada malam hari, maka memintakan ampun bagi dia 70.000 malaikat. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Satu kali kita membaca surat Ad-Dukhan di malam hari, maka 70.000 malaikat yang memintakan ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kita. Inilah satu di antara sekian fadilat kelebihan surat Ad-Dukhan ini. 70.000 malaikat. Kalau seikung malaikat itu sekali saja 70.000 kali. Tapi kalau seikung malaikat itu memintakan ampun kepada Allah 100 kali, 100 kali 70.000. Kalau kita seorang baca istighfar kada cukup waktunya dan bisa kada diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau istighfar dari malaikat tentu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang surat Ad-Dukhan, man qara'a ad-dukhan fi lailatil jumu'ah asbaha maghfuran lah wa zuwija minal huril ain, akhrajahu Darimi. Barang siapa yang membaca surat Ad-Dukhan pada malam Jumat, ini khusus. Kalau yang tadi yang dimintakan ampun oleh 70.000 malaikat itu tiap-tiap malam. Tapi kalau untuk malam Jumat kita membaca surat Ad-Dukhan, maka jadilah dia diampuni baginya dan dia dikawinkan dengan bidadari.
apabila kita membacanya malam Jumat. Maghfuranlah, diampuni Allah dosa-dosa kita, dan kita akan dikawinkan dengan huril ain atau bidadari. Para muhibbin rahimakumullah, al-huril ain artinya bidadari itu adalah satu makhluk Allah yang sangat Allah banggakan dan sangat Allah agungkan. Di dalam Al-Quran pun disebutkan tentang bidadari, al-huril ain. Dan bidadari itu hanya adanya di surga. Bidadari makhluk yang diagungkan oleh Allah, kita pun wajib mengagungkannya. Setiap makhluk yang dipuji oleh Allah, kita mesti memujinya. Setiap makhluk yang dibanggakan oleh Allah, kita mesti membanggakannya. Agar jangan sampai kita memperinting sesuatu yang diagungkan oleh Allah, maka itu membawa kepada satu dosa, bahkan kepada sesuatu kekafiran. Para muhibbin rahimakumullah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Rasulullah, min ayyi syai'in khuliqna? Wahai Rasulullah, bidadari itu terbuat dari apa? Karena sangat banyak janji-janji Allah maupun dari Rasulullah tentang bidadari. Siapa yang membuang sampah di masjid dapat bidadari. Siapa-siapa yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar akan dikawinkan dengan bidadari. Siapa-siapa yang tahajud di malam hari akan diberikan nanti dengan bidadari. Banyak sekali tentang bidadari. Sehingga sahabat menanya kepada Rasulullah, terbuat dari apa gerangan itu bidadari? Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah SAW menjawab yang artinya bahwa bidadari itu adalah sesuatu makhluk Allah yang terbuat dari misik kasturi, minyak harum yang sangat mahal harganya kalau ada. Ditambah lagi dengan campuran ambar, minyak harum ambar. Ditambah lagi dengan kafur dan dipenuhi dengan nur cahaya. Itulah makhluk yang namanya bidadari. Dan apa kehebatan bidadari itu? Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa andai kata satu gelang daripada gelang bidadari itu dinampakkan ke dalam dunia, niscaya redup cahaya matahari dan bulan, hanya sebuting galangnya ditampakkan. Nah, makanya dunia ini kada cukup untuk menampung galang bidadari, apalagi bidadarinya. Maka seekor bidadari mungkin ribuan buting berisi galang. Sebuting aja galangnya dikeluarkan ke dunia, matahari, bulan, bintang, pajahan semua. Dan lagi disebutkan bahwa andai kata bidadari itu baludah di laut, niscaya tawar air laut seluruh dunia. Banyu laut itu masin, karena awak bisa getalan itu. Kalau seekor bidadari beludah, sekali beludah ke laut, tawar hambar banyu laut seluruh dunia daripada kedahsatan liur atau ludahnya bidadari itu. Nah, itulah bidadari yang akan dipersiapkan oleh Allah kepada mereka-mereka yang pada malam Jumat membaca surat Ad-Dukhan ini. Para muhibbin rahimakumullah, surat Ad-Dukhan, Ad-Dukhan itu artinya asap atau kukus. Jadi ini surat nangka 44 ngarannya surat asap. Kenapa surat yang ke-44 dalam Al-Quran ini dinamai dengan asap, dengan Ad-Dukhan?
Karena di dalam ayat 10 ada menceritakan tentang asap. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang ke-44 ini ayat 10, "Partaqib yauma ta'tis sama bidukhanim mubin." Partaqib yauma ta'tis sama bidukhanim mubin. Yaghshan nasa hadza azabun alim. Artinya tunggulah, nantikanlah hari yang mana pada hari itu langit mendatangkan asap yang nyata, meliputi seluruh manusia. Itu asap tadi, ini merupakan azab yang sangat pedih. Itulah asap ad-dukhan tadi. Para muhibbin rahimakumullah, sahabat Nabi pernah berkumpul, dudukan, bermuzakarah. Artinya saling mengingat-ingatkan, saling membuka masalah, saling membicarakan sesuatu masalah agama, muzakarah. Waktu sahabat Nabi sedang muzakarah itu, tiba-tiba muncul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, "Apa yang sedang kalian lakukan?" "Nahnu natadzakaru ya Rasulullah." Kami sedang muzakarah wahai Rasulullah. Kami sedang berpapandiran membahas masalah agama. Rasulullah berkata, "Apa yang kalian muzakarahkan?" "Kami memuzakarahkan tentang hari kiamat. Nazkuru yaumal qiyamah." Rasulullah bersabda, "Lan taqumas sa'ah hatta tarau qablaha 10 ayat." Fadzakara minha ad-dukhan, rawahu Muslim. Rasulullah bersabda bahwa kiamat itu tidak akan terjadi sehingga kamu lihat sebelum kiamat terjadi itu 10 tanda yang besar. Nabi menyebutkan di antara tanda-tanda kiamat itu adalah ad-dukhan, asap tadi. Asap, turunnya Dajjal, turunnya Nabi Isa Al-Masih, sampai seterusnya 10. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, wa mad-dukhan?" Apa itu yang dimaksud dengan asap yang menjelang hari kiamat itu? Fatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ayat. Rasulullah membaca ayat tadi, "Partaqib yauma ta'tis sama bidukhanim mubin." Wa qala, dan beliau bersabda, "Dukhanu yamla'u bainal masyriq wal maghribi yamkuthu arba'ina yawman wa lailah." Itu asap turun dari langit memenuhi timur dan barat seluruh dunia artinya. Dan asap itu bertahan 40 hari, 40 malam. Ammal mu'min fayusibuhu kahayatiz zakmah wa ammal kafir fahuwa kasakrani yakhruju min manharaihi wa udhunaihi wa duburi, rawahu sahibul kasyaf. Orang-orang yang beriman dapatnya asap tadi salisma, asap banyak, otomatis salismaan. Itu orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang yang kafir dapatnya asap tadi kasakran, seperti orang yang mabuk tilir. Keluar asap dalam diri orang kafir dari mulutnya, dari 2 lubang hidungnya, dari 2 telinganya dan duburnya. Itulah yang dimaksud Allah dengan hadza azabun alim. Itulah azab yang pedih bagi orang-orang yang kafir tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah yang dimaksud yang berkaitan dengan surat ad-dukhan ini. Jadi salah satu tanda hari kiamat itu akan terjadi, yang pertama dahulu timbul asap seluruh dunia. Lain lokal, asapnya menlokal tuh hutan terbakar. Ini dari ujung-ujung dunia semuaan berasap. Para muhibbin rahimakumullah,
Surat Ad-Dukhan sebagaimana surat yang lain pula banyak memberikan petunjuk kepada manusia untuk menuju jalan yang diridai Allah. Dan juga surat Ad-Dukhan ini banyak menceritakan tentang keadaan-keadaan akhirat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 43 seterusnya, inna syajarataz zakum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun kaghalyil hamim khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim dzuk innaka antal azizul karim inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Yang artinya inna syajarataz zakum, bahwasanya pohon yang bernama zakum itu pohon-pohonan di dalam neraka yang mana rasanya bersangatan pahit. Pohon az-zakum itu ta'amul athim, makanan orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang mati membawa dosa yang banyak yang mengalahkan kebaikannya. Kalau kita berisi dosa tapi lebih banyak kebaikannya, itu akan selamat. Tapi ini orang mati dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Di dalam neraka akan diberi makan dengan buah zakum. Kal muhli yaghli fil butun, itu buah zakum yang dimakan tadi seperti leburan tembaga yang mendidih di perutnya, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Mau kada mau disuapi dengan itu. Allah berkata kepada para malaikat, khudhuhu, tarik itu orang, fa'tiluhu, siritlah dia, ila sawa'il jahim, ke jalan neraka jahim. Ini orang-orang yang banyak dosanya, asim. Summa subbu fawqa ra'sih, kemudian tumpahkan di atas kepalanya, min adzabil hamim, daripada azab air yang sangat panas. Allah berkata, "Dzuk, rasakan olehmu. Innaka antal aziz, engkau orang yang merasa mulia dalam dunia. Al-Karim, engkau yang merasa aziz, yang gagah perkasa dalam dunia. Al-Karim, yang merasa mulia. Sekarang rasakanlah azabku. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun, inilah yang dahulu kamu ragu-ragu di dalam dunia, sekarang menjadi kenyataan." Para muhibbin rahimakumullah, itu risikonya orang yang matinya lebih banyak membawa dosa. Akan disirit, ditumpahi air panas, diberi makan dengan buah zakum, dalam perutnya mendidih seperti leburan tembaga. Ayat-ayat yang seperti ini pasti akan menimbulkan takut di dalam hati orang-orang yang beriman. Amun orang kada beriman 10 kali nangka ini kada ada urusan dia. Tapi kalau kita beriman kepada Allah, mendengar ayat ini, mendengar tentang firman Allah yang menyatakan demikian pedihnya siksa orang-orang yang berdosa, pasti akan takut dalam hati kita. Dan takut kepada Allah merupakan satu kewajiban bagi kita. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 175 yang berbunyi, wa khafuni in kuntum mu'minin, takutlah kamu kepadaku jika kalian beriman. Setiap dosa yang kita perbuat mempunyai risiko seperti tadi. Setiap dosa yang kita lakukan bisa-bisa membawa kita kepada siksa Allah seperti yang demikian.
Nah, orang-orang yang beriman pasti akan takut dan berlindung kepada Allah bila mana mendengar tentang cerita Allah, masalah neraka dan siksa-siksanya. Para muhibbin rahimakumullah, wa khafuni, takutlah kamu kepadaku, kata Allah. Takut kepada Allah itu artinya banyak. Bisa termasuk di situ takut dengan siksa Allah. Ada orang yang takutnya mati dalam keadaan tidak membawa iman atau su'ul khatimah, termasuk takut kepada Allah. Ada orang yang takut kalau amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah, itu pun takut kepada Allah. Bagi orang-orang yang belum ma'rifat kepada Allah, cukup takut seperti itu. Takut kepada siksa Allah, takut kalau mati su'ul khatimah, takut kalau amal ibadah ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, setiap kita manusia yang beriman pasti mengaku, meyakini bahwa dia takut kepada Allah. Tapi apakah takutnya kepada Allah itu benar-benar takut atau hanya sekedar takut yang tidak menimbulkan pengaruh apa-apa? Nah, oleh karena itu takutnya kita kepada yang demikian tadi kita ukur dengan alamat-alamat yang benar. Contohnya, kita takut dengan siksa Allah. Kita akan diberi makan buah zakum yang panasnya luar biasa. Takutan kita itu. Kalau kita takutan demikian, akan menimbulkan apa? Yubaiduhu an maksiatillah, pasti menjauhkan dia daripada maksiat kepada Allah. Kalau kita masih wani maksiat, dusta, kita takut kepada azab Allah. Kalau kita wani masih berbuat dosa, dusta, kita takut kepada siksa Allah. Nah, bila mana takutnya kita kepada neraka, siksa Allah dapat mencegah kita daripada maksiat, nah itu benar-benar takut nang diakui diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut tidak diterima amal ibadah. Takutan kalau sembahyangku kada diterima Allah, takutan kalau puasaku kada diterima. Ini takut yang baik. Tapi apakah benar kita takut seperti itu? Kalaunya bujur, tandanya pertama wara, yang kedua ikhlas. Kalau kita takut amal kada diterima Allah, tapi masih memakan nang haram, usaha masih usaha dengan modal yang haram, berjual beli dengan orang nang kada tahu halal haramnya, takut kada diterima amal, berarti kita kada bujur. Karena bagaimanapun kita beribadah kepada Allah sampai hancur awak kita, Allah kada akan menerima kecuali dengan wara. Nah, kalau kita bujur-bujur takutan amal ibadah kita kada diterima Allah, makan kita hati-hati, pakaian yang kita pakai hati-hati. Karena sekian persen pakaian ini ada duit nang haram, Allah kada akan menerima ibadah kita memakai pakaian itu. Takut kepada Allah, amal ditolak, musti wara. Yang kedua ikhlas. Orang yang takut ibadahnya ditolak Allah, ikhlas. Karena Allah tidak akan menerima bila mana ibadah kita itu riya atau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, kita takut mati su'ul khatimah. Takut mati jahat. Kalau bujur-bujur kita takut mati itu su'ul khatimah, yang pertama kita mesti menjauhkan bid'ah dalam diri kita. Karena bid'ah ini salah satu penyebab utama seseorang itu su'ul khatimah. Perilaku atau i'tiqad yang bid'ah
itu merupakan sebab yang paling besar mengantarkan seseorang kepada su'ul khatimah. I'tikad bid'ah contohnya. Kita mengiktikadkan sesuatu yang tidak diiktikadkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini i'tikad bid'ah. Kita membenci orang-orang yang dicinta oleh Rasulullah, berarti kita beriktikad bid'ah. Kita membenci, menghina orang-orang yang dicintai dan diagungkan oleh Rasulullah, kita beriktikad bid'ah. Atau kita mencintai orang-orang yang dimurkai oleh Rasulullah, beriktikad bid'ah. Nah, bila mana kita ini ada i'tikad bid'ah dalam hati kita, itu sangat kemungkinan kita akan mati su'ul khatimah. Jadi jangan sembarang kita membenci orang berusia, atau bisa-bisa orang itu kekasihnya Rasulullah, maka kita akan mengiktikadkan sesuatu yang bid'ah. Nah, salah satunya bid'ah dalam i'tikad. Banyak lagi bid'ah dalam bidang-bidang yang lainnya, cuma yang paling utama adalah bid'ah dalam i'tikad ini yang paling besar, jalan membawa kepada su'ul khatimah. Yang kedua penyebabnya seseorang itu su'ul khatimah, dha'ful iman, lemah iman. Kalau dia takut mati su'ul khatimah, dia mesti memperkuat imannya. Memperkuat iman dengan apa? Dengan ilmu dan amal. Ketujuh, menuntut ilmu itu memperkuat iman. Ketujuh, mendalami makna-makna Al-Quran itu memperkuat iman. Karena dalam waktu sakaratul maut itu iman kita benar-benar diuji. Kalau lemah iman, kita akan tersungkur su'ul khatimah. Nah, bila kita takutan dengan su'ul khatimah ini, kita mesti memperkuat iman. Yang ketiga, kalau kita takut su'ul khatimah, kita mesti menghilangkan dalam hati hubbud dunia, mencintai dunia. Karena orang-orang yang cinta kepada dunia, matinya tidak akan husnul khatimah. Kenapa sebabnya? Karena pikirannya selalu dunia. Orang-orang yang mencintai dunia, matinya sulit untuk husnul khatimah. Demikian keterangan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Babul Khawf. Kenapa sebabnya? Karena orang yang cinta dunia ini pikirannya dunia. Rahatan garing, makanya apa? Kabun gak tahu banyaknya siapa nang menurih, kemana duitnya? Pahumaan ku mangatam kemana kena banihnya? Tukuku siapa kena makainya? Motorku siapa kena anu? Pikiran selalu harta. Dizikirakannya kada mahirani. Kenapa? Karena pikirannya terfokus kepada harta yang dia akan meninggalkannya. Nah, kalau kita dikuasai oleh hubbud dunia, kita kadang mendengar orang mentalkinkan zikir di telinga kita, dan itu berbahaya, bisa membawa kita kepada su'ul khatimah. Nah, jadi kalau kita bujur-bujur takutan dengan su'ul khatimah, bujur-bujur takutan su'ul khatimah, hindarkan i'tikad yang bid'ah. Yang kedua, perkuat iman dengan menuntut ilmu dan memperbanyak amal. Yang ketiga, hilangkan dari hati ini hubbud dunia, mencintai dunia di atas segala-galanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah salah satu di antara isyarat yang ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala tentang inna syajarataz zakum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun ka ghalyil hamim khuzuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim dzuk innaka antal azizul karim inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Ayat selanjutnya Allah menjelaskan innal muttaqina fi maqamin amin. Orang-orang yang takwa kepada Allah di akhirat di tempat yang aman. Bi jannati wa uyun,
di tengah-tengah taman dan sumber-sumber air. Yalbasuna min sundusi wa istabrakim mutaqabilin, mereka memakai kain-kainan sutra dan mereka duduk saling berhadap-hadapan. Kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain, seperti demikian kami kawinkan mereka dengan hurin 'ain, dengan bidadari tadi. Nah, ini ayat selanjutnya ini akan membuahkan dalam hati kita mengharap. Bila kita mengharap rahmat Allah, akan menambah gairah semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Bila kita berpada mengharap rahmat Allah tapi kada bergairah beribadah, ngarannya angan-angan, cita-cita, bukan termasuk raja di sini. Allah sudah madahkan orang yang takwa tempatnya aman, di surga bidadari, apa-apa nang hendak ada. Amun kada bergairah yo mendengaran itu beribadah, berarti orang ini imannya sangat lemah. Allah yang perkataannya maha suci daripada dusta, Allah yang maha suci dari mengingkari janji, Allah mengatakan orang yang takwa masuk surga, dikawinkan bidadari, diberi segala macam apa yang dikehendaki, bikulli fakihatin aminin. Nah, bila mana ayat ini kadang menggairahkan kita untuk ibadah, untuk taat kepada Allah, maka iman kita yang lemah, iman kita yang perlu diperkuat dengan memperbanyak menuntut ilmu dan berbuat amal ibadah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan kita mendapat berkah daripada ayat-ayat ini dan membuahkan kita takut yang benar-benar dan raja yang benar-benar pula. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه